Bagaimana Amerika menangkap Maduro, Presiden Venezuela? Sebenarnya sebelum Nicolas Maduro ditangkap oleh tentara Amerika pada 3 Januari 2026, selama beberapa bulan sebelumnya, masalah antara Venezuela dan Amerika Serikat semakin memanas. Untuk memahami mengapa semuanya sampai pada operasi militer, kita harus kembali ke peristiwa-peristiwa pada tahun 2025. Hubungan kedua negara sudah lama bermasalah. Maduro menjadi presiden Venezuela sejak 2013. Namun setelah pemilihan presiden pada Juli 2024, masalah semakin membesar. Otoritas pemilu Venezuela menyatakan Maduro sebagai pemenang, namun hasil lengkap dari setiap pusat pemungutan suara tidak diumumkan. Pihak oposisi mengatakan bahwa kandidat mereka, Edmundo González, adalah pemenang yang sebenarnya. Beberapa pengamat internasional dan negara juga mempertanyakan hasil resmi tersebut. Amerika Serikat tidak mengakui Maduro sebagai pemenang sah dalam pemilu itu. Saat memasuki tahun 2025, bukan hanya pemilu yang menjadi masalah Washington dengan Maduro. Pemerintah AS sudah lama menuduhnya terlibat dalam perdagangan narkoba. Maduro membantah semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Amerika hanya ingin menyingkirkannya dari jabatannya. Salah satu kelompok yang sering disebut oleh pemerintahan Trump adalah Tren de Aragua, sebuah geng kriminal asal Venezuela yang juga telah menyebar ke negara lain. Pemerintahan Trump mengatakan bahwa geng tersebut memiliki hubungan dengan pemerintahan Maduro. Namun, sebuah penilaian intelijen Amerika Serikat menyatakan tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa pemerintahan Maduro secara langsung mengendalikan aktivitas Tren de Aragua. Pada Juas September 2025, situasinya tiba-tiba menjadi lebih serius. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat menyerang sebuah kapal dari Venezuela di Laut Karibia. Menurut pemerintahan Trump, kapal tersebut membawa narkoba ilegal dan terkait dengan Tren de Aragua. Sebanyak 11 orang tewas. Ini adalah serangan pertama yang diketahui setelah Amerika mengirim lebih banyak kapal perang ke Karibia Selatan. Operasi tersebut tidak berhenti pada satu kapal saja. Dalam beberapa bulan berikutnya, militer Amerika berulang kali menyerang kapal-kapal yang dicurigai digunakan untuk penyelundupan narkoba di Karibia dan Pasifik. Menjelang akhir bulan Desember, lebih dari 30 serangan telah dilakukan. Dan tidak kurang dari 110 orang menjadi korban. Pemerintahan Trump mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut diperlukan untuk mencegah masuknya narkoba ilegal ke Amerika Serikat. Namun, cara operasi ini dijalankan menuai kontroversi. Tidak selalu seluruh bukti tentang isi kapal dan identitas orang-orang di dalamnya dipublikasikan ke masyarakat. Ada juga para ahli hukum dan kelompok hak asasi manusia yang mempertanyakan apakah penggunaan kekuatan militer terhadap para tersangka pengedar narkoba di laut itu legal. Sementara serangan semakin sering terjadi, kapal perang dan pesawat militer Amerika di Karibia juga semakin banyak. Bagi Maduro, jelas bahwa yang terjadi bukan lagi operasi anti-narkoba yang sederhana. Dia mengatakan bahwa Washington hanya menggunakan perdagangan narkoba sebagai alasan untuk menakut-nakuti Venezuela dan menyingkirkannya dari jabatannya. Dalam berbagai acara publik, dia berulang kali mengatakan bahwa Venezuela tidak menginginkan perang. Pada 21 November, dia ikut serta dalam sebuah acara mahasiswa di Caracas, di mana dia berbicara tentang perdamaian dan menari di depan kerumunan. Namun pada hari yang sama, ada hal yang lebih serius terjadi di balik penampilan publik Maduro. Trump dan Maduro berbicara melalui telepon. Menurut Reuters, Maduro meminta cara agar bisa keluar dari Venezuela bersama keluarganya dengan beberapa syarat, termasuk perlindungan hukum dan pencabutan beberapa sanksi. Trump tidak menerima sebagian besar permintaan tersebut. Maduro dikabarkan diberi waktu 1 minggu untuk pergi, tetapi itu tidak terjadi. Sementara tidak ada kesepakatan, tekanan dari Amerika semakin meningkat. Pada bulan Desember, Amerika Serikat mulai menahan dan menyita beberapa kapal tanker minyak yang terhubung dengan perdagangan minyak Venezuela. Trump juga memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang terkena sanksi yang masuk atau keluar dari Venezuela. Pemerintah Maduro menyebut tindakan Amerika itu ilegal dan seperti aksi pembajakan. Minyak sangat penting karena inilah sumber utama pendapatan Venezuela. Negara ini juga memiliki banyak kesepakatan terkait minyak. Jadi, meskipun pemerintahan Trump mengatakan bahwa perdagangan narkoba dan keamanan nasional adalah alasan utama tekanan tersebut, Maduro berulang kali mengatakan bahwa sebenarnya yang diinginkan Amerika adalah menguasai minyak Venezuela. Di tengah ketegangan, Maduro terus tampil di depan publik seolah-olah dia sangat tenang. Pada bulan Desember, dia terlihat bernyanyi dan menari di berbagai acara sambil mengatakan bahwa dia tidak ingin perang dengan Amerika Serikat. Namun saat dia melakukan itu, tekanan militer terhadap pemerintahannya semakin mendekat. Saat hari terakhir tahun 2025 tiba,
Maduro masih berusaha menunjukkan bahwa kesepakatan masih mungkin terjadi. Dia mengatakan bahwa Venezuela siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan narkoba. Dia juga mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk investasi Amerika di industri minyak seperti yang sudah dilakukan oleh Chevron. Namun pada titik itu, bukan hanya sanksi saja, kapal-kapal narkoba dan ancaman diplomatik yang mengelilingi Venezuela. Kekuatan besar militer Amerika Serikat sudah ditempatkan di wilayah tersebut dan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Amerika melakukan operasi untuk sepenuhnya menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Meskipun demikian, meskipun Maduro masih terbuka untuk berdialog, semuanya sudah terlambat. Pada malam tanggal 2 Januari 2026, Presiden Donald Trump memberikan perintah terakhir untuk memulai misi tersebut. Beberapa jam setelah itu, dimulailah operasi Absolute Resolve, rencana yang bertujuan untuk menangkap Nicolas Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat. Amerika sudah lama mempersiapkan operasi ini. Beberapa bulan sebelum serangan, intelijen Amerika Serikat mempelajari pergerakan Nicolas Maduro, tempat-tempat yang sering ia kunjungi, keamanannya, dan lokasi di mana ia kemungkinan bisa ditemukan. Pasukan khusus Amerika juga berlatih menggunakan versi tiruan dari tempat yang sedang dipelajari. Diharapkan Nicolas Maduro bisa ditangkap. Tujuan dari latihan ini adalah agar operasi berjalan cepat dan mengurangi kemungkinan kegagalan dalam penangkapannya. Amerika menggunakan kekuatan yang sangat besar, lebih dari 150 pesawat dari sekitar 20 pangkalan terlibat dalam operasi ini. Ada jet tempur, pembom, helikopter, drone, dan pesawat pendukung lainnya. Sementara helikopter yang membawa pasukan khusus masuk, militer AS juga menyerang beberapa pertahanan udara dan target militer Venezuela. Tujuannya untuk mengurangi kemampuan mereka dalam menghalangi operasi tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari pada tanggal 3 Januari, terdengar ledakan di Caracas dan daerah sekitarnya. Salah satu target utama pasukan Amerika adalah lokasi di mana Maduro berada. Menurut rincian operasi yang dirilis setelah serangan, Maduro mencoba mencapai sebuah ruangan aman, tetapi dia berhasil dicegat oleh pasukan Amerika sebelum dia benar-benar masuk. Istrinya, Cecilia Flores, juga tertangkap bersamanya. Mereka segera dievakuasi. Mereka dengan cepat dibawa keluar dari lokasi menggunakan helikopter. Dari Venezuela, Maduro dan Flores terlebih dahulu dibawa ke sebuah kapal perang Amerika sebelum akhirnya dibawa ke Amerika Serikat. Trump mengonfirmasi pada hari yang sama bahwa kedua orang tersebut sudah berada dalam tahanan Amerika. Ini menjadi berita besar di seluruh dunia. Hanya dalam satu malam, Presiden Venezuela berhasil ditangkap oleh militer negara lain di wilayahnya sendiri. Bagi pemerintahan Trump, ini adalah operasi penegakan hukum dan keamanan nasional terhadap seseorang yang sudah lama menghadapi tuduhan kriminal di Amerika. Sementara bagi pemerintah Venezuela dan para kritikus operasi tersebut, ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela. Bahkan legalitas penggunaan militer AS dengan cara seperti ini menjadi perdebatan besar setelah operasi tersebut. Setibanya di New York, Maduro dan Flores ditempatkan dalam tahanan federal. Pada tanggal 5 Januari, mereka menghadiri sidang di pengadilan federal di Manhattan. Maduro menghadapi tuduhan termasuk konspirasi narkoterorisme dan konspirasi impor kokain. Dia membantah tuduhan tersebut dan mengajukan pembelaan tidak bersalah. Celia Flores juga mengajukan pembelaan tidak bersalah. Dalam sidang, Maduro mengatakan bahwa dia masih merupakan presiden Venezuela dan menegaskan bahwa dia dibawa secara paksa ke Amerika Serikat. Namun pertanyaan tentang legalitas penangkapannya dan apakah dia memiliki kekebalan sebagai mantan kepala negara kini menjadi bagian dari pertempuran hukum terpisah di pengadilan Amerika. Ketika Juli 2026 tiba, Hakim federal telah menetapkan bahwa persidangannya akan dimulai pada Juni 2027. Sementara Venezuela tetap tanpa pemimpin. Di bawah sistem Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengambil alih sebagai penjabat presiden. Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan bahwa dia yang akan memimpin sementara selama Maduro tidak ada. Dan dia dilantik sebagai penjabat presiden pada 5 Januari. Ini tidak berarti seluruh pemerintahan Maduro juga hilang. Banyak pemimpin militer dan politik lama tetap berada di posisi mereka. Jadi meskipun Maduro ditangkap, seluruh sistem Venezuela tidak langsung berubah. Ini juga menjadi alasan mengapa sulit untuk memprediksi apakah transisi akan berjalan dengan tenang atau justru berujung pada kekacauan baru. Namun ada satu pertanyaan besar lagi yang langsung muncul setelah Maduro ditangkap. Mengapa operasi militer Amerika bisa sebesar ini? Alasan resmi dari pemerintahan Trump adalah sudah lama ada tuduhan kriminal terhadap Maduro, perdagangan narkoba, dan ancaman kartel terhadap Amerika Serikat. Namun pembicaraan tidak berhenti sampai di situ. Donald Trump juga berulang kali menyebut minyak Venezuela setelah operasi tersebut. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Jadi pertanyaan tentang seberapa besar peran minyak dalam keputusan Amerika
dengan cepat menjadi bagian dari perdebatan. Pemerintahan Donald Trump sangat menekankan pentingnya mengendalikan arah sektor minyak Venezuela setelah Nicolas Maduro lengser dari kekuasaan. Ada bagian penting lain dari strategi Donald Trump bahkan sebelum Nicolas Maduro ditangkap. Pada tahun 2025, pemerintahannya mulai menyebut beberapa kelompok kriminal besar dari Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing, termasuk Tren de Aragua dan MS-13. Penetapan ini memberikan pemerintah Amerika Serikat alat hukum yang lebih luas terhadap orang-orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada kelompok-kelompok tersebut. Namun, penetapan sebagai teroris tidak secara otomatis berarti militer dapat digunakan melawan mereka di mana saja. Ketika Amerika mulai menggunakan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal narkoba yang dicurigai, disitulah perdebatan hukum dan politik menjadi semakin besar. Hanya dalam beberapa bulan, kampanye melawan perdagangan narkoba sebelumnya berubah menjadi operasi militer besar yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela sendiri. Namun demikian, setelah Maduro ditangkap, salah satu pertanyaan terbesar adalah, apakah Amerika memiliki cukup kekuatan hukum untuk melakukan operasi tersebut? Di bawah konstitusi Amerika Serikat, Kongres memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan perang, tetapi presiden adalah panglima tertinggi militer. Karena itu sudah lama ada perdebatan di Amerika tentang sejauh mana seorang presiden dapat menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan yang jelas dari Kongres. Dalam kasus Venezuela, tidak ada deklarasi perang baru atau undang-undang khusus dari Kongres yang secara langsung memberikan izin untuk melakukan operasi militer besar-besaran terhadap negara tersebut. Pemerintahan Trump mengatakan bahwa penangkapan Maduro adalah operasi penegakan hukum untuk membawanya ke Amerika dan menghadapi tuntutan pidana. Namun karena menggunakan kekuatan militer besar di dalam negara lain, banyak anggota parlemen dan pakar hukum yang mempertanyakan penjelasan tersebut. Setelah operasi tersebut, beberapa senator bahkan mencoba membuat undang-undang untuk mencegah Trump melakukan aksi militer tambahan di Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam Amerika sendiri, pandangan tentang sejauh mana kekuasaan presiden dalam situasi seperti ini tidaklah sama. Tindakan pemerintahan Trump terhadap kartel juga penting di sini. Pada 20 Februari 2025, Amerika Serikat secara resmi memasukkan Tren de Aragua dan beberapa kelompok kriminal lainnya ke dalam daftar organisasi teroris asing. Jika sebuah kelompok masuk dalam daftar ini, pemerintah Amerika Serikat bisa melakukan lebih banyak hal untuk mengejar uang, anggota, dan orang-orang yang membantu kelompok tersebut. Namun, bukan berarti jika sebuah kartel disebut organisasi teroris, maka otomatis bisa dibom atau diserang militer di mana saja. Penggunaan kekuatan militer tetap merupakan urusan yang berbeda, terutama jika ini memasuki wilayah negara lain. Disinilah perumusan tuduhan terhadap Maduro menjadi penting. Sudah lama Jaksa AS menuduh Maduro dan beberapa pejabat Venezuela membantu mengirim kokain ke Amerika Serikat. Maduro membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah setelah dia dibawa ke New York. Ada juga orang-orang yang dekat dengan keluarganya yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Dua keponakan istri Maduro ditangkap pada tahun 2015 dan kemudian dihukum di Amerika Serikat karena berencana menyelundupkan lebih dari 800 kg kokain. Namun kasus itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Maduro sendiri yang secara langsung memimpin Tren de Aragua. Itulah sebabnya sejauh mana hubungan sebenarnya dengan kartel tetap menjadi bagian besar dari perdebatan hukum dan politik. Namun untuk memahami mengapa begitu banyak orang Venezuela sudah lama marah kepada Maduro, kita harus melihat apa yang terjadi di negara mereka sebelum masalah besar datang ke Amerika. Ada masanya Venezuela adalah salah satu negara terkaya di Amerika Latin. Negara ini memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari penjualan minyak. Pada tahun 1999, Hugo Chavez memenangkan pemilihan presiden. Dia berjanji akan menggunakan kekayaan negara untuk membantu orang miskin. Ketika harga minyak naik tajam pada awal 2000-an, pendapatan pemerintah juga meningkat pesat. Chavez menggunakan sebagian besar pendapatan tersebut untuk program sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan makanan, dan perumahan. Pada tahun-tahun ketika harga minyak tinggi, tingkat kemiskinan di Venezuela menurun secara signifikan. Tapi ada masalah besar di balik semua itu. Ekonomi Venezuela terlalu bergantung pada minyak. Investasi dan pengembangan di sektor lain sangat kurang. Jadi selama harga minyak tinggi, pemerintah mampu membiayai banyak program. Namun ketika harga minyak turun, sebagian besar pendapatan juga cepat menghilang. Chavez meninggal pada tahun 2013.
penggantinya yang terpilih, Nicolas Maduro, mengambil alih sebagai presiden. Hanya sekitar 1 tahun kemudian, harga minyak di pasar dunia turun drastis. Itu menjadi masalah besar bagi Venezuela karena hampir seluruh ekonominya bergantung pada pendapatan minyak. Namun bukan hanya harga minyak yang menjadi penyebab kejatuhan. Sudah lama ada masalah korupsi, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, pengendalian harga, industri lain lemah, dan produksi perusahaan minyak negara menurun. Pada tahun-tahun berikutnya, kekurangan makanan dan obat-obatan semakin parah. Nilai uang jatuh dan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Jutaan warga Venezuela meninggalkan negara karena kesulitan hidup. Protes politik terhadap Maduro juga semakin besar. Bersamaan dengan itu, pemerintah menjadi lebih ketat terhadap oposisi. Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan keamanan Venezuela melakukan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran serius hak asasi manusia lainnya. Dalam pemilu, oposisi dan pengamat internasional berulang kali mempertanyakan apakah prosesnya adil. Jadi, bahkan sebelum operasi militer Amerika itu dimulai, Maduro sudah menghadapi masalah besar di dalam Venezuela sendiri. Namun, hal ini tidak secara otomatis menjawab mengapa pemerintahan Trump memilih untuk menggunakan kekuatan militer sebesar itu. Salah satu alasan paling jelas yang mungkin adalah minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Setelah Maduro tertangkap, Trump berulang kali berbicara tentang minyak negara itu dan tentang masuknya perusahaan minyak Amerika ke Venezuela. Amerika Serikat juga memainkan peran besar dalam penanganan dan penjualan minyak Venezuela setelah operasi. Karena itu, para kritikus Trump dengan cepat mengatakan bahwa minyak memang alasan utama penangkapan Maduro. Tapi situasinya lebih rumit. Amerika Serikat sendiri sudah menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Sebagian besar minyak Venezuela juga tidak mudah diambil dan digunakan. Sebagian besar minyaknya adalah minyak mentah berat, jenis minyak yang lebih sulit dan lebih mahal untuk diproses dibandingkan dengan minyak mentah yang lebih ringan. Banyak bagian dari industri minyak Venezuela juga telah rusak dan diabaikan selama bertahun-tahun. Jadi meskipun cadangannya besar, masih dibutuhkan miliaran dolar, peralatan baru, pekerja, dan bertahun-tahun untuk benar-benar meningkatkan produksi secara signifikan. Artinya minyak sangat penting bagi kepentingan Amerika. Tapi sulit untuk mengatakan bahwa minyak saja adalah alasan dari seluruh operasi ini. Pemerintahan Trump memikirkan hal yang lebih luas tentang Venezuela dan seluruh Amerika Latin. Washington ingin mengurangi perdagangan narkoba yang masuk ke Amerika Serikat. Mereka juga ingin mengurangi migrasi besar-besaran dari negara-negara yang mengalami krisis politik dan ekonomi. Dan Amerika ingin pengaruhnya tetap kuat di belahan barat dunia, bagian dunia yang mencakup Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Cina, Rusia, dan Iran juga sangat penting di sini. Selama bertahun-tahun, pemerintahan Maduro telah menjalin hubungan dekat dengan ketiga negara ini. Venezuela berdagang dengan Cina, membeli peralatan militer dari Rusia, dan juga bekerja sama dengan Iran dalam beberapa proyek ekonomi dan energi. Bagi Washington, Venezuela bukan hanya negara miskin dengan masalah narkoba. Negara ini juga sangat dekat dengan Amerika Serikat, memiliki cadangan minyak yang besar, dan memiliki hubungan erat dengan musuh utama Amerika. Jadi jika semuanya digabungkan, semakin jelas mengapa Venezuela menjadi sangat penting dalam strategi pemerintahan Trump. Ada perdagangan narkoba, migrasi, minyak, ketidakstabilan politik, dan pengaruh Cina serta Rusia yang semakin besar di kawasan. Tidak ada satu alasan sederhana yang bisa menjelaskan semuanya. Dan meskipun pemerintahan Trump mengatakan bahwa keamanan nasional dan perdagangan narkoba adalah inti dari keputusan mereka, jelas juga bahwa minyak dan kendali atas arah belahan barat menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Untuk lebih memahami strategi besar Amerika, sangat penting untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri lama yang disebut Doktrin Monroe. Pada tahun 1823, Presiden ISS James Monroe mengatakan bahwa negara-negara Eropa tidak boleh lagi memperluas koloni atau campur tangan mereka di Amerika. Pada saat itu, banyak negara di Amerika Latin yang baru saja merdeka dari kekuasaan Eropa. Singkatnya, pesannya seperti ini. Negara-negara Eropa harus menghindari campur tangan di belahan barat. Namun, pada tahun 1823, Amerika Serikat belum cukup kuat. Jadi pada awalnya, ini hanyalah peringatan politik besar. Seiring Amerika semakin kuat, penggunaan doktrin Monroe juga berubah. Pada awal 1900-an, doktrin ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin memiliki pengaruh besar di Amerika Latin dan Karibia. Selama beberapa dekade berikutnya, Amerika beberapa kali ikut campur di negara-negara di kawasan tersebut.
Ini termasuk operasi militer, dukungan, dan tekanan terhadap para pemimpin yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Trump yang kedua, gagasan ini kembali ditekankan. Dalam strategi keamanan nasional yang dirilis pada Desember 2025, pemerintahan Trump dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin memperkuat pengaruh Amerika Serikat di belahan barat. Mereka menyebut pendekatan baru ini sebagai Trump Corollary pada doktrin Monroe. Idenya sederhana. Amerika ingin tetap menjadi mitra utama dalam bidang keamanan dan ekonomi bagi negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Amerika juga ingin mencegah negara-negara besar pesaing seperti Tiongkok dan Rusia untuk mendapatkan kendali lebih besar atas pelabuhan penting, proyek energi, fasilitas militer, telekomunikasi, dan aset strategis lainnya di kawasan tersebut. Disinilah semakin jelas mengapa Venezuela sangat penting. Negara ini dekat dengan Amerika Serikat. Negara ini memiliki cadangan minyak yang sangat besar, dan selama bertahun-tahun, pemerintahan Maduro sangat dekat dengan Tiongkok dan Rusia. Jadi, dari sudut pandang Washington, Venezuela bukan hanya masalah tentang narkoba atau pemilu. Negara ini juga merupakan bagian dari pertarungan yang lebih besar tentang siapa yang akan memiliki pengaruh lebih kuat di belahan barat. Bukan berarti doktrin Monroe itu sendiri memberikan dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk ikut campur di negara lain. Ini adalah prinsip kebijakan luar negeri. Bukan hukum yang secara otomatis memberikan izin untuk menggunakan kekuatan militer. Dan itulah alasan kenapa penangkapan Maduro menjadi kontroversial. Ada warga Venezuela yang senang ketika dia kehilangan kekuasaan. Banyak dari jutaan warga Venezuela yang sekarang tinggal di luar negeri sudah lama pergi karena krisis ekonomi dan penindasan politik. Tapi Maduro juga masih punya pendukung di dalam Venezuela. Setelah dia ditangkap, ada aksi unjuk rasa yang menuntut agar dia dikembalikan. Sulit untuk mengatakan bahwa seluruh penduduk Venezuela punya satu pendapat yang sama. Sulit juga untuk mengukur secara pasti opini publik yang sebenarnya di negara yang sudah lama bermasalah dengan kebebasan politik dan rasa takut terhadap pembalasan dari pemerintah. Sementara itu, kasus Maduro di Amerika Serikat masih berlanjut. Dia menghadapi dakwaan federal termasuk konspirasi narkoterorisme dan konspirasi untuk mengimpor kokain. Dia membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah. Salah satu pembelaan utamanya adalah cara penangkapannya. Menurut para pengacaranya, Amerika telah melanggar hukum internasional ketika menangkapnya dengan kekuatan militer di dalam Venezuela. Ada satu isu besar lagi, yaitu kekebalan kepala negara. Maduro mengatakan bahwa dia masih merupakan presiden sah Venezuela saat dia ditangkap. Jika pengadilan menerima hal itu, bisa saja berdampak pada pertanyaan apakah dia dilindungi sebagai kepala negara. Namun pemerintah AS Serikat tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah pada saat operasi tersebut. Jadi, pertanyaan tentang kekebalannya akan menjadi pertempuran hukum yang besar. Masalah ini belum selesai. Pada Juli 2026, Hakim Federal telah menjadwalkan sidang Maduro dan Celia Flores untuk dimulai pada 1 Juni 2027. Ada juga contoh sejarah yang sering dibandingkan dengan kasus Maduro. Pada Desember 1989, Amerika Serikat menyerang Panama dalam operasi Just Cause. Salah satu target utama adalah pemimpinnya Manuel Noriega. Noriega juga menghadapi tuduhan perdagangan narkoba di Amerika Serikat. Setelah invasi, dia bersembunyi di misi diplomatik Vatikan di Panama City. Akhirnya, dia menyerah pada 3 Januari 1990. Noriega dibawa ke Amerika Serikat dan diadili di pengadilan federal. Dia mencoba mempertanyakan legalitas penangkapannya dan invasi militer tersebut, namun upaya itu tidak berhasil. Pada tahun 1992, Noriega dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya. Ada satu lagi kasus penting di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mempengaruhi isu seperti ini. Dalam kasus United States versus Alvarez Machain pada tahun 1992, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemaksaan membawa seorang terdakwa dari negara lain tidak secara otomatis menyebabkan pengadilan Amerika kehilangan yurisdiksi. Namun, ini tidak berarti bahwa tindakan tersebut langsung menjadi legal. Dalam hukum internasional, setiap penangkapan militer di negara lain, dua hal tersebut adalah pertanyaan yang berbeda. Sebuah pengadilan Amerika Serikat mungkin mengatakan bahwa mereka dapat mengadili seorang terdakwa, sementara secara terpisah diperdebatkan apakah pemerintah telah melanggar hukum internasional untuk mendapatkan orang tersebut. Itulah salah satu isu terbesar dalam kasus Maduro. Setelah penangkapannya, banyak negara dan pakar hukum yang mempertanyakan apakah sebuah negara kuat boleh masuk ke wilayah negara berdaulat lain dan mengambil pemimpinnya
tanpa izin dari negara tersebut atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintahan Trump mengatakan bahwa alasan operasi tersebut adalah keamanan nasional, perdagangan narkoba, dan bela diri. Namun para kritikus, hal ini bisa menciptakan presiden yang berbahaya. Jika negara-negara kuat lainnya juga menggunakan alasan yang sama, mereka bisa lebih mudah membenarkan aksi militer terhadap para pemimpin negara-negara yang lebih miskin dan lemah. Dan disinilah terlihat mengapa isu ini lebih besar daripada sekadar Trump dan Maduro. Setelah Maduro pergi, Venezuela juga tidak otomatis menjadi stabil. Delcy Rodriguez menjadi pemimpin sementara banyak pejabat dan pasukan keamanan pemerintah sebelumnya tetap berada di posisi mereka. Bersamaan dengan itu, kepemimpinan baru mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Washington juga secara bertahap mengubah beberapa sanksi dan membuka peluang yang lebih besar untuk investasi asing di industri minyak dan gas Venezuela. Namun, masih belum jelas kemana Venezuela akan menuju. Ada kemungkinan sistem politik yang lebih terbuka dan pemilu yang lebih bebas. Ada juga kemungkinan sebagian besar struktur kekuasaan lama tetap bertahan meskipun Maduro sudah tidak ada. Dan ada juga kemungkinan pemerintah baru menjadi lebih bergantung pada Amerika Serikat. Jadi sulit untuk menyimpulkan seluruh cerita hanya dengan satu alasan, bukan hanya karena narkoba. Tidak cukup juga untuk mengatakan bahwa minyak saja yang menjadi alasan. Migrasi, keamanan, perdagangan narkoba, minyak, stabilitas politik, semuanya termasuk dalam gambaran yang lebih besar dan persaingan Amerika melawan Tiongkok dan Rusia untuk pengaruh di belahan barat. Dalam strategi keamanan nasional sendiri dari pemerintahan Trump, tujuannya sangat jelas untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra utama ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut, serta mencegah negara-negara pesaing menguasai aset-aset penting. Jadi, penangkapan Nicolas Maduro bukan hanya akhir dari sebuah karir politik. Ini juga merupakan ujian besar tentang seberapa jauh Amerika Serikat dapat menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingan keamanan dan politiknya sendiri. Sementara bagi Venezuela, yang lebih penting adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Ukuran sejati dari perubahan bukan hanya siapa yang berada di istana kepresidenan. Yang lebih penting adalah apakah akan ada pemilihan umum yang benar-benar bebas, ekonomi yang lebih baik, kehidupan yang lebih aman, dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya sendiri. Karena meskipun Nicolas Maduro sudah ditangkap, pertanyaan terbesar tentang Venezuela masih belum terjawab. Siapa yang benar-benar akan memutuskan masa depan negara ini? Apakah rakyat Venezuela sendiri atau negara-negara yang lebih berkuasa dengan kepentingan mereka sendiri di sini?